Selamat datang di channel Cerita Militer. Pada video pertama kali ini, saya akan menceritakan sedikit kisah pertempuran di Pulau Tandus Iwo Jima saat Perang Dunia II. Pertempuran Iwo Jima terjadi selama bulan-bulan terakhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Hingga hari ini, pertempuran tersebut dianggap sebagai salah satu pertempuran paling ikonik dari apa yang disebut kampanye Pasifik, atau Perang Pasifik, yaitu perang ketika pasukan Amerika dan sekutunya bertempur melawan Kekaisaran Jepang di seberang Samudra Pasifik yang luas. Peristiwa tersebut dianggap keramat dalam sejarah militer Amerika, di mana pertempuran Iwo Jima telah menjadi contoh untuk semangat juang angkatan bersenjata AS. Pertempuran Iwo Jima berlangsung selama 5 minggu, dari 19 Februari hingga 26 Maret 1945. Ketika pasukan AS berhasil mengamankan pulau itu, pertempuran itu jadi saksi atas beberapa pertempuran paling sengit di Pasifik. Dengan hampir 7.000 marinir AS tewas dan 20.000 lainnya terluka. Menurut The National WWII, pertempuran itu terjadi di bawah bayang-bayang gunung besar dan di pantai abu vulkanik hitam, sebuah pulau vulkanik kecil yang berjarak sekitar 650 mil laut, 1.200 km, di selatan Tokyo. Pulau ini merupakan bagian kecil dari wilayah Jepang, di mana pulau ini hanya berukuran 8 mil persegi, 21 km persegi, dan merupakan bagian dari kepulauan-kepulauan volcano. Selama Perang Dunia II, Jenderal Tadamichi Kuribayashi yang merupakan komandan garnisun Jepang berkekuatan 22.000 orang, mengubah pulau itu menjadi sebuah benteng. Pada musim dingin 1944 hingga 1945, ia memasang garis pertahanan, bunker, terowongan, parit, dan benteng gua. Pertahanan ini menambah ratusan artileri yang sudah dipasang di Iwo Jima. Iwo Jima menjadi sasaran Amerika sebagai bagian dari strategi island hopping sekutu, strategi yang dimana mereka akan menginvasi sebuah pulau, mendirikan pangkalan militer di sana, dan kemudian melancarkan serangan ke pulau lain. Dengan demikian, Iwo Jima dianggap sebagai batu loncatan untuk invasi ke daratan Jepang. Bagaimana pertempuran itu terjadi? AS mengerahkan 110.308 personil militer ke pertempuran tersebut, dimulai dari pasukan angkatan laut dan udara hingga marinir. Pasukan Amerika yang dikerahkan tersebut juga termasuk 17 kapal induk dan 1.170 pesawat. Menurut Departemen Pertahanan AS, Amerika mengetahui benteng Jepang berada di pulau itu, tetapi Presiden Franklin D. Roosevelt menolak untuk mengizinkan penggunaan peluru gas beracun yang mungkin bisa membuat pulau itu lebih mudah diamankan. Taktik pemboman konvensional secara berat dimulai pada minggu-minggu sebelum pertempuran, tetapi hanya berdampak kecil. Gelombang pertama marinir AS mendekati pantai Iwo Jima pada pukul 8.30 pagi waktu setempat pada 19 Februari 1945. Kapal pendarat yang menjadi garda terdepan memberondong pantai dengan tembakan roket dan meriam, dengan tembakan pendukung dari Angkatan Udara dan Laut. Namun ketika kendaraan amfibi tiba ke daratan, mereka dengan cepat terjebak di pasir vulkanik yang terjal. Para marinir tersebut ditembaki oleh pasukan Jepang di garis pantai yang semakin ramai oleh pasukan. Mereka terkena serangan dari artileri yang ditempatkan di Gunung Suribachi, serta ditambah dengan tembakan senapan mesin Jepang dari garis pertahanan di dekat pantai. Para marinir terpaksa berlindung di mana mereka bisa di lubang perlindungan dangkal dan di antara puing-puing kendaraan yang terbakar. Amerika menderita hampir 2.500 korban pada hari pertama. Namun demikian, 30.000 mampu mencapai pantai. Dan selama beberapa hari berikutnya, pertempuran terkonsentrasi di Gunung Suribachi yang direbut Amerika pada 23 Februari. Menurut buku Battle a Visual Journey Through 5,000 Years of Combat, meskipun Suribachi berhasil ditangkap, Amerika hanya mengambil bagian selatan Iwo Jima. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan bergerak ke utara untuk menaklukkan seluruh pulau. Jepang menggunakan medan berbatu untuk bersembunyi dan menyiapkan penyergapan yang menghalangi kemajuan marinir. Pertempuran itu berakhir pada 26 Maret 1945, ketika pasukan AS menyatakan bahwa mereka telah mengamankan pulau itu. Korban dan pengakuan keberanian dari 22.000 pasukan garnisun awal yang dimiliki Jepang. Sekitar 20.000 tewas atau hilang dalam aksi, termasuk Jenderal Kuribayashi yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Hanya 1.000 orang yang menyerah, yang merupakan jumlah yang besar bagi pasukan Jepang.
Sementara banyak yang memilih untuk bunuh diri daripada ditangkap hidup-hidup, banyak tentara yang terluka parah atau terlalu sakit untuk melakukannya. Sebaliknya, ada lebih dari 26.000 jumlah orang yang luka atau tewas dari pasukan Amerika, dengan 6.821 tewas. Dari jumlah ini, 5.931 merupakan marinir terlepas dari pengorbanan tersebut. Sebagian besar keberhasilan Amerika di Iwo Jima dikarenakan aksi kepahlawanan yang dilakukan oleh prajurit. Dengan sebanyak 27 medali kehormatan diberikan atas tindakan keberanian yang ekstrim selama pertempuran. 5 diberikan kepada personil Angkatan Laut, sementara 22 medali sisanya diberikan kepada marinir AS. Banyak diantaranya diberikan setelah mereka wafat. Pada Februari 2020, satu-satunya prajurit penerima yang masih hidup pada peringatan 75 tahun pertempuran tersebut adalah Halsey Williams. Keberanian yang ditunjukkan pada Iwo Jima diringkas dengan rapi oleh Panglima Tertinggi Armada Pasifik AS, yaitu Laksamana Chesterway. Image di mana dia berkata, di antara orang-orang yang bertempur di Iwo Jima, keberanian yang tidak biasa adalah kebajikan yang umum. Bentuk semangat tentang kekaisaran Jepang yang sangat berambisi mempertahankan Senen, kalau tanah di Iwo Jima dengan penderitaan tangisan dan darah. Iwo Jima menjadi sedikit dari beberapa kisah dari Perang Dunia II. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.